Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah drama balas dendam dan intrik politik kekhalifahan Umayyah, ada satu tokoh yang sinarnya bersinar paling terang. Dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sibuk menghukum musuh politiknya, Umar menjadi suara hati nurani di istana. Siapa sebenarnya Umar? Apa perannya di masa pemerintahan singkat yang penuh gejolak itu? Dan mengapa ia yang paling sederhana di antara kerabat kerajaan justru dipilih untuk menjadi khalifah berikutnya? Video ini akan mengungkap kisah sosok reformis, penasihat bijak, dan warisan keadilan yang diletakkan Umar bin Abdul Aziz di era Sulaiman. Siap untuk pelajaran tentang integritas di tengah kekuasaan? Ayo, kita mulai. Umar bin Abdul Aziz lahir sekitar tahun 682 Masehi. Ia memiliki darah bangsawan Umayyah dari ayahnya. Tetapi yang lebih penting, ia adalah cucu dari khalifah kedua yang terkenal adil, Umar bin Khattab, dari pihak ibunya. Pendidikan di Madinah. Umar dididik di Madinah, pusat ilmu pengetahuan Islam. Ia dikenal karena kesalehan, kesederhanaan, dan kecintaannya pada keadilan sejak muda. Gubernur Madinah, era Al-Walid. Di masa Khalifah Al-Walid, Umar sempat menjabat sebagai gubernur Madinah. Di sana, ia memerintah dengan sangat adil, mengumpulkan ulama untuk menasihatinya, dan mengakhiri banyak praktik ketidakadilan. Namun, sikapnya yang terlalu adil ini sering berbenturan dengan kebijakan keras Khalifah Al-Walid dan Gubernur Irak, Hajjaj bin Yusuf. Dipanggil pulang, akhirnya, karena benturan kebijakan ini, Umar dipanggil pulang ke Damaskus, meninggalkan jabatannya sebagai gubernur. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik naik tahta pada tahun 715 Masehi, ia membutuhkan seorang penasihat terpercaya yang bisa membantunya membersihkan rezim Al-Walid, tetapi juga memiliki integritas moral. Penasihat utama Sulaiman menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penasihat paling utama wazir di istananya. Peran Umar adalah krusial. Moderasi. Ia menjadi penyeimbang terhadap semangat balas dendam Sulaiman yang sering berlebihan, misalnya terhadap Musa bin Nusair dan Tharik bin Ziyad. Reformasi awal. Berkat pengaruh Umar, Sulaiman mengambil langkah-langkah untuk memulihkan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Ia memecat beberapa gubernur yang terkenal zalim dan mengembalikan harta yang dirampas secara tidak sah kepada pemiliknya. Pembersihan fiskal. Umar mendorong Sulaiman untuk lebih memperhatikan etika dalam pengumpulan pajak dan harta kekhalifahan, menentang praktik korupsi yang dilakukan oleh sekutu Sulaiman sendiri, seperti Yazid bin Al-Muhallab. Peran Umar yang paling penting adalah dalam masalah suksesi. Keputusan Sulaiman. Sulaiman menyadari bahwa masa kekuasaannya singkat dan ekspedisi militernya ke Konstantinopel telah gagal. Ia membutuhkan pemimpin yang benar-benar saleh dan adil untuk menyelamatkan dinasti. Nasihat. Didorong oleh para penasihat seperti Raja bin Haywah, Sulaiman memutuskan untuk mengabaikan perjanjian suksesi yang seharusnya menunjuk adiknya, Yazid II, sebagai pengganti langsung. Wasiat bersejarah. Sebelum wafat pada 717 Masehi, Sulaiman membuat wasiat yang mengejutkan. Umar bin Abdul Aziz akan menjadi khalifah, diikuti oleh Yazid bin Abdul Malik. Alasan, penunjukan ini adalah pengakuan Sulaiman bahwa warisan kekayaan dan penaklukan tidaklah cukup. Kekhalifahan membutuhkan legitimasi moral, dan hanya Umar yang bisa memberikannya. Peran Umar bin Abdul Aziz di masa Sulaiman sangat singkat, namun monumental. Penyelamat dinasti. Ia meletakkan fondasi bagi masa reformasi yang dikenal sebagai masa keemasan kedua Islam. Ia membuktikan bahwa keadilan politik adalah mungkin, bahkan di tengah dinasti yang sering dituduh otoriter. Jembatan transisi. Umar menjadi jembatan antara era kekerasan politik Sulaiman dan era reformasi radikalnya sendiri yang akan kita bahas di video lain. Kemenangan moral. Penunjukannya sebagai khalifah adalah kemenangan moral dan teologis yang besar di tengah Bani Umayyah yang biasanya mengutamakan hubungan darah dan kekuasaan. Umar bin Abdul Aziz membuktikan bahwa integritas, bahkan sebagai penasihat, bisa mengubah takdir sebuah kekaisaran. Kisahnya adalah pelajaran abadi tentang kekuatan hati nurani dalam politik. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten sejarah Islam dan dunia lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.